Tahun 1914, benua Eropa berada dalam ketegangan yang bisa pecah kapanpun, menjadi konflik yang sangat berdarah dan tak bisa terbayangkan oleh siapapun. Bayangkan saja persaingan antar negara besar, perlombaan senjata, ekonomi, hingga munculnya aliansi militer membuat banyak pihak saling mencurigai satu sama lain. Kala itu di benua Eropa terdapat dua aliansi yang sangat kuat dari segala sisi, yakni blok sentral yang isinya adalah Kekaisaran Jerman dan Kekaisaran Austria-Hungaria, serta blok sekutu yang isinya adalah Kekaisaran Rusia, Prancis, dan Britania Raya. Singkat cerita, pada tanggal 28 Juni 1914, mimpi buruk bagi banyak orang tak bisa dihindari lagi. Franz Ferdinand, sang putra mahkota Kekaisaran Austria-Hungaria, dan istrinya yakni Sophie ditembak mati di kota Sarajevo, Bosnia oleh Gavrilo Princip, seorang nasionalis Serbia berusia 19 tahun. Pembunuhan ini tentu saja membuat pihak Kekaisaran sangatlah marah. Jadi tak heran pada tanggal 28 Juli, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Pada titik ini, Jerman sebagai sekutu Austria-Hungaria sangat khawatir akan terseret ke dalam perang berkepanjangan di dua front sekaligus apabila skala perang semakin meluas. Bayangkan saja, letak geografis Jerman sangatlah tidak menguntungkan. Jerman terletak di antara dua kekuatan besar yang keduanya adalah musuhnya, yakni Rusia di timur dan Prancis di barat. Jadi, jika Rusia dan Prancis memutuskan untuk menyerang Jerman secara bersamaan, maka Jerman akan sangat kesulitan untuk mempertahankan diri dan kemungkinan kalahnya sangatlah besar. Sebenarnya, Jerman sudah memiliki strategi untuk menghindari perang di dua front ini, dan strategi yang dimiliki Jerman telah dibuat sejak lama. Strategi ini sendiri disebut Schlieffen Plan, yang dimana strategi ini bertujuan untuk mengalahkan musuh secepat mungkin supaya terhindar dari perang di dua front. Dalam strategi ini, Jerman akan mengalahkan Prancis terlebih dahulu dengan menggunakan serangan kilat dan kekuatan penuh, lalu pasukan penuh yang telah berhasil mengalahkan Prancis akan pergi ke timur untuk fokus melawan Rusia. Jerman memperkirakan hanya butuh waktu 4-6 minggu saja untuk menaklukkan Prancis. Di sisi lain, alasan Jerman memutuskan untuk menaklukkan Prancis terlebih dahulu karena Prancis bisa lebih cepat dalam memobilisasi pasukan dan lebih siap tempur daripada Rusia. Jadi, Prancis harus segera ditaklukkan secepat mungkin. Lalu, karena wilayah Prancis lebih kecil dari Rusia, Jerman sangat yakin mampu dengan cepat untuk menaklukkan Prancis. Selain itu, Jerman juga percaya karena wilayah Rusia sangatlah luas dan jalur kereta api sangatlah terbatas, Rusia akan sangat lambat dalam memobilisasi pasukannya. Diperkirakan butuh waktu 6 minggu atau lebih untuk memobilisasi pasukan. Setelah mengetahui perkiraan Jerman ini, mungkin akan ada yang bertanya, bukankah lebih bagus untuk menaklukkan Rusia terlebih dahulu? Karena bagaimanapun, Rusia membutuhkan waktu lebih lama untuk mempersiapkan pasukan. Apabila dipikir secara sekilas, memang menaklukkan Rusia terlebih dahulu adalah pilihan yang tepat. Tapi selama-lamanya Rusia menyiapkan pasukan, Rusia tetaplah Rusia yang wilayahnya sangatlah luas dan medannya yang sulit. Bisa dibilang jika Jerman memutuskan untuk menaklukkan Rusia terlebih dahulu, Jerman akan terjebak dalam perang berkepanjangan dengan Rusia, dan tak lupa Prancis yang memiliki kemampuan untuk memobilisasi pasukan lebih cepat dari Rusia akan dengan cepat menyerang Jerman untuk membantu Rusia. Dan pada akhirnya Jerman akan bertempur di dua front, padahal Jerman sangat ingin menghindari perang di dua front ini. Jadi sejak awal Prancis memang target yang tepat untuk ditaklukkan terlebih dahulu. Namun yang menjadi masalah, Jerman tak bisa serta-merta menyerang Prancis karena Prancis tidak melakukan tindakan apapun yang mengancam Jerman. Selain itu, pada titik ini publik benua Eropa lebih menghormati negara-negara yang suka mempertahankan negara dari serangan daripada negara yang menyerang tanpa alasan jelas. Oleh sebab itu, semua negara besar selalu berusaha untuk tampil sebagai pihak yang diserang, bukan sebagai penyerang, supaya tidak dimusuhi oleh banyak negara. Nah, jika Jerman menyerang Prancis secara tiba-tiba dan tanpa alasan jelas, Jerman tentu akan dianggap menjajah dan banyak negara akan memusuhinya. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan Jerman. Tapi, Jerman mampu mengatasi masalah ini dengan mengandalkan kepintaran berpolitik dan tindakan Rusia
Jerman pada akhirnya mampu membuat alasan yang sah atau legal untuk menyerang Perancis. Kala itu setelah Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia, Rusia yang memiliki hubungan erat dengan Serbia baik itu secara budaya maupun politik mulai memobilisasi pasukannya tepat pada akhir Juli. Hal ini karena Rusia merasa berkewajiban untuk melindungi Serbia. Sebenarnya mobilisasi yang dilakukan oleh Rusia bukan berarti Rusia akan menyerang Jerman, tapi di mata Jerman ini adalah provokasi dan juga ancaman. Jerman yakin Rusia bukan hanya bersiap untuk melawan Austria-Hongaria saja, tapi juga untuk melawan Jerman karena bagaimanapun Jerman beraliansi dengan Austria-Hongaria. Maka dengan segala asumsi yang dimiliki Jerman yang tentunya sangat masuk akal dan dapat diterima oleh banyak pihak sebagai pencegahan atau membela diri, Jerman menyatakan perang terhadap Rusia pada tanggal 1 Agustus. Tak lama kemudian, tepat pada tanggal 3 Agustus, Jerman menyatakan perang terhadap Prancis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Prancis tidak melakukan apapun yang mengancam Jerman. Namun, serangan yang dilakukan Jerman tetap dianggap sah atau legal karena secara alami Prancis terseret ke dalam perang Rusia dan Jerman. Sederhananya, sebagai sekutu Rusia, Prancis berkewajiban untuk membantu Rusia. Pada akhirnya, Schlieffen Plan pun dijalankan. Namun, belum juga sampai ke Prancis, Jerman sudah menghadapi masalah karena Jerman harus melewati Belgia yang termasuk negara netral untuk sampai ke Prancis. Dan jika Jerman menyerang Belgia, maka Jerman dianggap telah melanggar hukum internasional. Nah, untuk menghindari hal yang tak diinginkan, Jerman meminta izin kepada Belgia agar pasukannya bisa melewati wilayahnya. Namun Belgia tentu saja menolak karena sebagai negara netral, Belgia tidak ingin terlibat dalam perang apapun. Dan dengan tidak mengizinkan Jerman untuk melewati wilayahnya, Belgia dianggap telah menjalankan tugasnya sebagai negara netral yang memang tidak berpihak pada siapapun. Jerman tentu saja tak terima. Jadi tanpa basa-basi, Jerman langsung menyerang Belgia. Hal ini membuat Britania Raya yang menjamin keamanan Belgia sebagai negara netral yang sesuai dalam perjanjian menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 4 Agustus. Namun Jerman sangat yakin sebelum pasukan bantuan dari Britania Raya tiba, Jerman mampu menaklukkan Belgia dengan cepat. Tapi ternyata semua rencana dan harapan Jerman tidak berjalan seperti yang diinginkan. Siapa yang akan menyangka Belgia ternyata memberikan perlawanan yang sangat kuat dan pasukan bantuan tiba lebih cepat. Meskipun pada akhirnya Belgia berhasil ditaklukkan, rencana untuk menaklukkan Prancis dalam waktu cepat berakhir dengan kegagalan. Tapi bukan hanya gagal menaklukkan Prancis dalam waktu cepat, Jerman yang pada akhirnya digempur pasukan Prancis, Britania Raya, dan Belgia gagal menaklukkan Prancis. Sialnya lagi, Rusia ternyata berhasil memobilisasi pasukan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh Jerman. Jadi, mau tidak mau, pasukan utama Jerman yang diperuntukkan untuk menaklukkan Prancis harus segera dibagi untuk membantu pasukan yang ditugaskan untuk menahan gempuran dari Rusia. Pada titik ini, Jerman yang awalnya sangat ingin menghindari perang di dua front, berujung terjebak dalam perang berkepanjangan di dua front yang sangat ditakutkannya. Seiring berjalannya waktu, pasukan Jerman di dua front tentunya kelelahan dan kewalahan, apalagi pasukan mulai kekurangan logistik dan mental pasukan juga mulai runtuh. Lalu dengan bergabungnya Amerika Serikat ke pihak sekutu pada tahun 1917, Jerman, Austria-Hongaria, dan teman-temannya yang lain tentu saja semakin kesulitan. Maka tak heran lama-kelamaan Austria-Hongaria dan sekutunya yang lain dengan cepat menelan kekalahan. Dan tepat pada tahun 1918, Jerman yang berdiri sendiri memutuskan untuk menyerah dan Perang Dunia Pertama pun berakhir.